Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya adalah Puspita, bakal ngasih nih tutorial cara mengerjakan soal MAIOP Basic Qualification Test yang level basic ya. Di sini ada case study-nya, studi kasusnya, ada instruksi-instruksinya. Yang ini adalah soal buat beauty salon. Oke, langsung aja gimana cara ngerjainnya. Pertama kita buka dulu aplikasi MAIOP-nya. Kalian harus punya dulu ya aplikasi MAIOP-nya ini di komputer kalian atau di laptop kalian masing-masing. Kalau udah kita pilih yang create karena kita mau buat perusahaan baru. Kita pilih next aja. Kita masukin nama perusahaannya. Pakai huruf besar aja biar terlihat jelas. Jangan lupa kalian masukin inisial kalian, inisial nama kalian. Boleh siapa, boleh nama depan, boleh nama belakang. Terserah. Tapi mungkin lebih baiknya nama depan ya, biar gampang juga. Jangan lupa masukin address-nya juga, alamatnya dimasukin. Terus phone number-nya 0286 711 4210. Kita copy aja karena fax number-nya ini sama, belakangnya yang beda, kita ganti kayak gini. Jangan lupa emailnya dimasukin juga. Event type-nya bisnis. Oke, kalau udah keisi semua kayak gini, kita pilih next aja. Terus tahunnya di sini di soal mintanya 16 ya. Lihat lagi tuh di soal mintanya 1 Januari sampai 31 Desember 2016 ke 16. Jadi ini terbukunya 16. Ini mulainya Januari. Di soal juga ini mintanya 13. Jadi prefer to use the 13. Kita pilih yang 13 ini. Kita next. 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Kalau ini masih salah, kita bisa back, terus kita benarkan lagi di sini. Kalau ini benar, kita next aja. Next, terus ada 3 pilihan ini. Kalian pilih yang pertama ini, karena kita bakal pakai template ya. Kita next aja. Terus ini, kalau misalnya ininya nggak tahu industri classification-nya apa, kita bisa pakai yang all ini. Tapi karena di soal ini kita udah ketahuan ya, karena beauty salon itu pasti service ya. Ini ada service, jadi kita pilih kayak gitu aja, atau kita mau pilih all juga nggak apa-apa. Soalnya nanti di sini kita tinggal ketik aja business type atau type of businessnya ini kita pilih sesuai yang ada di soal. Di soal itu business type-nya adalah hairdresser. Kita ketik aja nih, hair. Hai gini aja udah keluar nih, hairdresser. Kemudian kita use. Oke, kalau udah kayak gini, hairdresser. Yang type of business ini nggak boleh salah ya, karena nanti tampilan pengerjaan buat MAIOP-nya, template-nya itu beda soalnya. Jadi ini harus disesuaikan, harus benar-benar sesuai sama soal. Jadi dipastikan aja dulu. Karena ini udah benar, kita klik next saja. Ini untuk tempat penyimpanannya. Kalian mau simpan di mana? Kalau mau di sini langsung klik next. Kalau saya mau, saya ganti. Saya simpannya di dokumen aja. Akuntansi. Nih, kita save aja. Kalau dirasa tempat penyimpanannya udah sesuai, udah benar, kita next aja. Kita tunggu beberapa detik buat mempersiapkan database-nya. Kalau udah kayak gini, kita klik yang setup. Oke, kita udah masuk, pilih close. Nah, ini adalah tampilan dari database yang barusan kita bikin. Masih di nomor 1, kita disuruh setup following preference. Jadi ini kita pilih ke ini, setup ini.
terus yang preference. Oh, yang pertama itu system preferences. Itu minta ditik. Yang ini sistem itu minta ditik yang ini. One if. Ditik itu maksudnya di checklist ya. Checklistnya dinyalain gitu aja. Terus yang Windows preference yang ini minta di untick yang auto. Yang ini minta di untick atau di unchecklist. Jadi checklistnya dihilangin. Terus ke sales yang ini itu minta di tick yang one of duplicate, yang ini minta di checklist yang ada invoice-nya ini. Terus ke purchases ini minta di tick juga yang one duplicate, yang ini purchase order ini. Terus yang terakhir ada security. Di security ini kita suruh buat user ID. Klik user ID to add new user ID as your name. Jadi pilih yang ini. Terus kita pilih yang new. Terus kita masukin user ID kita. Pakai nama kita. Nama kalian masing-masing. Mau dikasih spasi, mau nggak dikasih spasi sama aja. Terus passwordnya pakai nama depan kalian. Biar gampang nanti inget-ingetannya. Di confirm, jangan lupa. Kalau udah kita pilih OK. Oke, kalau udah kita OK aja. Kita klik OK. Nah, buat memastikan apakah tadi user ID yang udah kita bikin itu benar, kita logout dulu dari aplikasinya. Kalian pilih no. Kita masuk dulu. Kita open karena kita tadi udah bikin database, jadi udah nggak di create lagi. Oke, kita masukin. Oke, kita pilih yang ini, 30 hari ini. Kita continue. Oke, no. Oke, udah masuk di database yang tadi kita bikin, berarti user ID yang kalian bikin tadi udah sesuai. Yang saya bikin tadi udah sesuai. Udah benar. Lanjut kita ke nomor 2 yang ada di soal. Sini minta set up the list below. Jadi kita disuruh setting. Yang pertama, the company don't use the following accounts. Jadi ini perusahaannya udah nggak menggunakan akun-akun ini. Mungkin emang nggak diperlukan. Jadi lewatnya di sini. Ini yang ada menu di atas ini. Kita pilih yang list. Kita pilih yang account. Ini kan ada macam-macam, kan? Kita pilihnya sesuai soal. The company don't use the following account coach anymore. Jadi udah nggak pakai. Sebelumnya saya mau jelasin dulu ya di sini kalau all accounts ini meliputi semua akun. Jadi semua akun ada mulai dari aset, liability, equity, income. Jadi ada harta, ada hutang, ada pendapatan, semuanya masuk. Kalau yang ini aset, ya khusus aset. Kalau liability, ya liability. Nah, masing-masing akun ini ada kodenya sendiri. Jadi kalau aset ini kodenya 1, nih pasti depannya semua 1. Tuh. Kalau liability ini 2, kalau equity ini 3, income 4, cost 5, expenses 6, other income 8, other ini ya 9. Oke, kita masuk dulu ke aset, karena ini yang di soal adalah kodenya yang pertama 1, jadi kita masuknya ke aset otomatis. Yang pertama, the company don't use, jadi udah nggak menggunakan, kita disuruh ngapus aja. Yang 12120 atau payroll ini. Payroll check you account, yang ini kita edit bawah. Cara ngapusnya kita edit bawah, kita klik dulu yang mau dihapus di sini. Klik aja, edit bawah, terus edit atas yang ini, kemudian kita delete account kayak ini. Kan udah ke delete kan, yang tadi kan ada di sini udah kehapus. Yang lain gimana caranya? Sama, edit bawah, edit atas, delete account. Oke.
Terus yang ini juga nggak dipakai, kita edit. Oh, kita edit bawah, kita edit atas, kita delete ke. Oke, kalau udah kita masuk ke yang selanjutnya. The company changes some accounts. Jadi dirubah, ada yang dirubah. Ini yang 12140, yang petty cash ini kita klik dulu kalau mau rubah. Sama masih diedit di sini. Terus kita edit aja di sini nih, sesuai sama yang di soal 20. 1240-nya jadi 12140. Oh maaf, 12120. Kalau udah kayak gini, kita oke aja. Yang kita rubah cuma kodenya aja. Yang lain nggak usah dirubah. Selanjutnya, udah masuk ke kode yang awalan 2, berarti kita masuknya ke liability ini. Yang di situ GST liabilities minta dirubah ke VAT. Change to. Jadi minta dirubah yang ini. Kita klik dulu yang mau dirubah. Kita edit bawah. Terus kita rubah aja ini ya. Yang dirubah namanya, jadi kita nggak usah ngutik-ngutik yang lain. Kita rubah GST-nya jadi VAT kayak gini. Kalau udah kita oke aja. Udah kerubah. Selanjutnya yang collected juga minta dirubah. Jadi yang GST ini semua minta diganti VAT. Kita rubah aja semuanya. Oke. Oke, udah kerubah semuanya. GAT tadi udah jadi VAT. Lanjut, the company need add the following accounts. Jadi, ini company-nya atau perusahaannya ini minta ditambahkan akun baru. Kalau tambah akun baru lewatnya new, yang ini, yang di bawah ini, kita klik aja. Kemudian kita masukin account number-nya berapa, di situ 2, 3, 40. Sekali lagi nanti masuknya jangan salah ya, kalau 2, ininya minta 2, jadi masuknya 2, jadi di liability atau di utang. Kemudian kita enter aja kayak gini, terus masukin account-nya baru apa, ini VAT clearing, gini teman-teman. VAT clearing. Kalau udah, kita oke aja. Jadi yang kita masukin cuma account number-nya sama namanya aja. Kalau udah kita oke. Oke, udah masuk apa belum nih? Udah masuk. 2, 2, 3, 40. Udah masuk. Kalau udah masuk, kita close. Next, kita suruh menghapus tax atau pajak ya, delete all tax codes. Jadi caranya tetap sama, masih di list ini, kita pilihnya tax code. Jadi ini maksudnya delete all tax codes. Jadi suruh ngapus semuanya, kecuali yang NT, SR, TX7, sama nanti kita disuruh nambah nih, set up the tax code list add. Ini kita suruh nambah pajak baru. Oke, kita hapus aja dulu, ini yang nggak dipakai. Caranya, ini yang mau dihapus, di klik kanan, terus delete tax code. Klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Sekarang kita tambahin yang baru, yang disuruh namain tadi. Kita pilih new di bawah sini. Kemudian kita masukin tax code-nya berapa yang ada di sini. Tax code-nya itu VAT. Kita enter. Terus deskripsinya itu value added tax. Kayak gitu. Tax type-nya udah, rate-nya 10%. Kita enter biar masuk. Untuk yang ini kita isi collected sama paid tadi ya, VAT collected. Yang ini VAT paid. Oke, kalau udah kayak gini kita oke. Ini isinya kayak gini ya teman-teman. Oke aja. Oke, udah masuk. Kalau udah masuk, yang ini ya rate-nya 10% ya. Kalau udah masuk, kita close. Lanjut, kita disuruh set up job. Lewatnya masih sama.
di list pilih yang job, kita pilih new, kita masukin aja job numbernya. Job number ini nggak salah angka ya, kalau di sini pakai huruf P. Kita enter, terus yang job name kita ganti produk. Kalau udah kayak gini, kita new aja lagi. Kita masukin yang satunya S, enter, service. Kalau udah masukin semua, kita oke. Jadi udah masuk P, produk, S, service. Kalau udah kita close. Lanjut, kategori lewatnya tetap sama. Yang di list, terus yang kategori ini kita bikin new, buat baru. BJR, enter. Namanya Banjarnegara. Kita new lagi, masukin lagi PWT Purwokerto, enter, new, terus masukin lagi CLP, enter, Cilacap. Oke, kalau udah kita oke aja. BJR Banjarnegara, CLP Cilacap, PWT Purwokerto. Kalau udah kita close. Lanjut ke setup following card. Lewatnya masih tetap sama di list, bilangnya di card. Kita new. Ininya yang di card type ini kan ada macam-macam kan, di soal ada customer, supplier, sama employee. Jadi kita sesuaikan juga. Masukin yang pertama dulu, Willa. Kita new aja. Kita masukin Tigi. Terus seksi hair. Masuk ke supplier, jangan lupa diganti supplier. Masukin aja Redken. Terus Kenra. Namanya kayak kebalik-balik aja. Terus ada Moroccan Oil. Oke, kalau kita new lagi, masuk ke yang employee. Employee-nya ada Bayu. Enter. Satunya Aira. Oke, kalau udah yang terakhir kayak gini, kita oke aja. Kayak gini kan udah masuk semua kan. Di sini yang atas ini ada pengelompokannya masing-masing, jadi kita bisa lihat di all, kita bisa juga lihat di masing-masing kayak gini, biar lebih gampang kita lihat di pengelompokan masing-masing aja ya. Customer-nya udah masuk semua apa belum? Kita cek aja. Willa udah masuk, Tigi udah masuk, Sexy Hair juga udah masuk. Terus lanjut ke supplier, suppliernya udah masuk semua apa belum? Kenra-nya udah masuk, Redken juga udah masuk, Moroccan Oil juga udah masuk. Terus yang employee, Aira udah masuk, Bayu juga udah masuk. Kalau udah masuk semua kayak gini, kita close aja. Lanjut, masih di list, kita pilih yang item. Ini kan set up the item list as follow. Jadi kita pilih tadi list, terus item. Kita pilih new, kita masukin item number-nya ini apa. Item number, sekali lagi number nggak tentu harus angka ya, jadi sini nama pakai alfabet. Masukin namanya sampo, enter. Terus IBAN-nya di checklist ini minta dilingkan ke 510 di supplies purchase ini 5.000 ini kita pilih ini cost of sale, use account aja. Yang I sell minta dilingkan ke samples yang ini 41150, kita use aja.
Yang inventory ini sama kayaknya 1, 2, 300 semua. 1, 2, 300. Mana nih? Inventory 1, 2, 300. Hilang. Kalau hilang kita pilih aja lagi. Ini, oke. Kalau udah selling price. Sebelum masuk ke selling price, kita alangkah baiknya kita mampir ke sini dulu. Kita isi dulu buying unitnya. Ini satuannya unit. Terus jangan lupa masukin taxnya. Taxnya di sini NT, jadi pakai yang ini. Kita use saja. Setelah buying udah keisi yang unit sama taxnya, kita ke selling. Selling jangan lupa masukin unit satuannya, jangan lupa masukin unit taxnya. Di selling kita suruh kasih harganya 250. Kita enter. Gak usah dikasih titik, gak usah dikasih RP. Tulis biasa aja, soalnya dia udah otomatis kayak gini. Kalau udah kayak gini, udah keisi semuanya, kita oke. Udah masuk, kita new lagi. Sama caranya masukin yang selanjutnya. OS, enter name, oil serum, enter. Ini kita checklist. Sama yang ini bedanya bukan sampo tapi di hire products. Mana nih hire products? 41 nih, hire product 41400. Use. Inventory-nya sama 1, 2, 300 semua. Buying-nya udah unit, NT, selling-nya, selling details-nya kita ganti nominalnya aja, nominalnya 600 harganya. Enter 16.000, kalau udah klik OK aja. Kita new lagi, masukin lagi TS, apa tuh? Thermal spray. Kita enter, kita checklist sama kayak tadi. Udah sama semua ya. Supplies, hire products, inventory, buying detail juga udah. Ininya selling price-nya aja yang beda, beratus. Kita masukin, kalau udah kita oke. Oke, kita cek aja sekali lagi. OS ini oil serumnya berapa harganya? 600. Oke. Sampo harganya berapa? SH 250. Oke. Thermal spray-nya berapa? Harganya 400. Oke. Kalau udah kita close aja. Lanjut, masih di beda. Ini kita udah jadi soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini setup account opening balance information. Jadi kalau perusahaan gini maksudnya nggak 00 karena ada periode yang sebelumnya. Juga jadi ini dapatnya dari mana? Jadi dari periode yang sebelumnya, teman-teman. Jadi ini caranya di setup ini, terus di balance, dipilih yang balances ini, kita pilih yang account opening balances. Kita pilih yang ini kan ada banyak, tinggal kita enter aja, masukin aja angka-angka sesuai dengan ini. Kalau misalnya sub equip at cost ya kita masukin yang ini juga, yang sub equip at cost ini. Yang dimasukin itu yang angka-angka yang bukan total ya, maksudnya yang total sub equipment itu nggak perlu dimasukin. Jadi yang ada total-total itu nggak perlu dimasukin. Oke, kita masukin aja yang pertama shop equip at cost 80. Ntar shop equip account depresiasi 15 juta. Ini dalam kurung itu berarti artinya dikurangin ya. Ini kalian bisa pakai dalam kurung juga atau pakai di min sama aja nanti. Jangan lupa tutup kan hasilnya min. Terus masukin check Q count sebesar 300 juta. Kita masukin petty cash-nya 100 juta. Terus trade debitors 7.700.000. Terus
inventory-nya 64500. Oke, masuk ke trade creditors. $9.900. VAT collected 700. VAT paid-nya min 900. Kebanyakan 0. Oke. Terus owner's cleaner capital yang ini tuh 550. Yang ini 77.500. Return earnings 77.500. Oke, udah masuk semua. Dilihat sini, amount left to be allocated ini udah 00. Yang ini di bawah ini berarti artinya udah balance. Kalau misalnya yang ini belum 00, masih ada yang salah. Misalnya kalian salah atau ada yang belum dimasukin gitu. Misalnya yang belum dimasukin ini. Dan 0 kayak gini. Ya kan di sini min kan, min 7700. Itu berarti masih ada yang belum dimasukin. Jadi jangan di oke dulu. Kita cari dulu mana yang belum dimasukin. Kita masukin. Oke, kita tunggu. Pokoknya ini ya harus 0 ya teman-teman. Kalau enggak, ya kita cari dulu mana yang belum dimasukin. Kalau udah kayak gini, kita oke. Oke, kita udah yang di opening balance. Sekarang kita masuk ke setup the customer ending balance. Ini maksudnya di soal tadi yang ini. Ini kan ada 7.700.000. Ini piutangnya siapa kan nggak tahu nih. Terus di sini juga ada 9.900.000 ini kan kita nggak tahu ini hutangnya siapa. Yang dibuat buku pembantu piutang ini sama buku pembantu hutang ini. Jadi ketahuan nih ternyata piutang 7.700.000 tadi punyanya Wela, terus yang hutang 9.900.000 ini punyanya supplier yang itu Redken. Kita masuk aja langsung, caranya di setup balances, terus di customer balance ini. Terus kita pilih yang ini, customer detailnya ini kita pilih. Yang tadi itu punyanya siapa? 7.700 itu mau kita masukin kemana? Ke Wela ini. Kita pilih yang Wela ya. Kita use aja. Terus ini kita pilih add sale. Ini kita enter aja. Kita masukin deh invoice-nya itu berapa. Invoice-nya S15.001. S15.001. Bentar. Date-nya ini tercatat 31 Desember 2015. Karena emang piutang tahun sebelumnya ya. Customer PO-nya berapa? WL 15.001. WL 15.001. Oke, kayak ini. Terus kita masukkan juga nominalnya berapa? 7.700.000. Bentar aja. Jangan lupa di sini tax-nya include kan. Include-nya pakai VAT. Jadi jangan sampai salah ya, ini jangan sampai kelewatan. Kalau ini nanti kehitungnya ini beda soalnya. Soalnya SR ini 7%. Kalau pakai yang VAT kan kredit 10%. Jadi kita pilih yang VAT. Oke, jadi pajaknya 700. Ada jobnya nggak? Nggak ada jobnya, kalau nggak ada nggak usah. Oke, kategorinya BJR. Jadi kita ngisinya urut ya, dari atas ini terus urut gitu ke bawah sini.
Pokoknya jangan sampai kelewatan. Ini harus sesuai sama yang benar-benar ada di soal. Kalau udah sesuai kayak yang di soal, udah kita record aja. Oke aja. Nah, ini muncul pop-up congratulations, kayak gini berarti yang kalian masukkan itu balance nih kan, equal the balances, balance. Kita oke aja. Kalau udah, kita close. Lanjut yang setup the supplier ending balance. Kita masih sama lewatnya nih, di setup sini, balances. Terus yang di supplier balance. Caranya sama kayak yang tadi. Kita pilih dulu siapa. Yang tadi customer, yang ini suppliernya, red can. Kita pilih kayak gini, kita use aja. Terus yang ini kita add purchase. Kita enter aja. Jangan lupa kita isinya urut aja dari atas. PO nomornya adalah P15001. Tanggalnya 31 Desember 2015. Enter, customernya RN15001. Kita masukin totalnya berapa? 9.900.000. Oke, kita masukin aja taxnya VAT kayak gini. Use. Oke, kita masuk kategori. Kategorinya BJR. Kita BJR ini. Kita use saja. Kita cek lagi udah masuk apa belum semuanya. Oke, udah masuk 9.900 VAT 900. Kalau udah kita record. Oke. Congratulations, sama. Kalau congratulations ini berarti yang kalian masukkan sudah benar ya. Kita oke. Dan kita close. Oke, sekarang kita yang ke set up the following inventory opening balance. Kita pilihnya di inventory yang ini, terus count inventory ini. Kita masukin yang ini, yang kedip-kedip ini counted ya, jangan salah masukin ke on hand ya kalian. Oke, masukin aja oil serumnya berapa, 75, enter aja. Terus sampo-nya 100, kita masukin juga. Terus 60, kita masukin juga, enter. Oke, kita cek lagi udah masuk semua apa belum. 75 unit buat oil serum, sampo-nya 100, terus thermal spray-nya 60. Kalau udah kita adjust inventory kayak gini, kita continue opening balances. Oke, kita masuk ke sini, kita dibawa ke menu yang ini. Kita masukin inventory journal number-nya. Sekali lagi ngisinya urut dari atas ya teman-teman. Namanya I16001. I16001. Oke, terus tanggalnya tanggal 1 bulan 01 2016. Enter aja. Ini kita isi inventory opening balance. Inventory. Enter. Oke. Kita masuk ke cost ya. Harganya untuk yang oil serum 500.000, kita masukin aja. Enter. Tap 120. Enter. Tap. Jadi kita isi unit cost aja ya, soalnya yang lain udah otomatis masuk. Totalnya juga udah. Kalau nggak ada job, gak usah dimasukin jobnya, memonya juga kosongin aja kalau emang nggak ada. Kategorinya ada, ini BJR, jadi kita masukin BJR. Kita use. Kita cek sekali lagi nih, 500, 120, 250. Oke, kalau udah kita record. Kita oke aja. Oke. Oke, jadi kayaknya itu dulu aja buat tutorial ngerjain soal ini.
Jadi kita dapat 3 nomor ya. Jadi soal nomor 1, soal nomor 2, terus soal nomor 3. Untuk yang transaksi, mulai dari transaksi yang soal nomor 4 sampai seterusnya, bakal dibikin di video terpisah aja ya, biar nggak terlalu panjang juga. Jadi itu aja dulu. Buat video selanjutnya akan dibuatkan di video terpisah, jadi part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.